Jumpa lagi Assalamualaikum kita. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita ya di Apalagi Muslim. kita di Muslim. Iya. Mas Untuk Bim kali ini kayaknya ini- istimewa nih hari ini istimewa. Kenapa? Kedatangan tamu istimewa sekali hari ini. Banget ya, Kita- pakai banget ya. Wow, banget. 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 Bahkan bisa jadi kita bakal banyak kulik sesuatu hal yang selama ini kelihatannya masih Apa masih nggak jelas, masih abu, masih gelap gitu. Nah, ini Gelap-gelap bisa, gitu. Iya. ya, Iya. ini bisa jadi sesuatu hal yang terang-terang gitu. Terang-terang. Dan teman-teman juga makin ngeh ya gimana roadmap masalah yang akan kita bicarakan ini ya. Betul. Apalagi Iya, ini iya, kayaknya oke. penting banget. Mungkin kita perkenalkan, inilah Ya, gimana? Mas Aji. Mas Aji. Iya, halo Mas Aji. Mas Aji Krisbandono. Yes. Mas Bayu, Yes. Om Kemal. Iya. Oh. Apa kabar Mas Aji? Baik, alhamdulillah. Oh iya. Kalau lihat bajunya pasti pada ngeh tuh bajunya Mas Aji. Pada enggak itu idaman banget tuh, bisa nempel logo di dada tuh idaman banget tuh. Teman-teman. Boleh Mas Aji perkenalkan diri Mas Aji, kiprahnya gimana, nama kiprahnya sekarang sebagai apa dan sebagainya. Silakan Mas Aji. Betul, silakan. Baik, ini Arcilantis ya jadi ya. Oke, Yes, kita ada. terima kasih sudah diundang ya di YouTube-nya Arcilantis. Selamat pagi semuanya. Saya Aji Krisbandono. Saya bekerja di Kementerian PUPR ya, logonya nih. Logonya. Yes. Saya sudah kerja di sini sejak 2005. 2005 itu saya di Badan Penelitian dan Pengembangan. Baru 2 minggu ini saya pindah di Direktorat Jenderal Cipta Karya, tepatnya di Direktorat Prasarana Strategis. Selama 15 tahun terakhir ini, baru 3 tahun ya, saya banyak mendalami, banyak belajar tentang BIM. Wah, ini dia. Menarik. 17 akhir. Ya masih perlu banyak belajar. Oh, Masuk juga dengan Om Kemal dan Mas Bayu. tapi enaknya kalau di Mas Aji ini bisa menentukan kebijakan ini. Ya, makanya kita pengen tahu nih kebijakan. Ya benar. Ya, oke. Kapan pertama kali itu Mas bersinggungan dengan BIM? Ketika apakah memang sudah ada ketika di PU-nya kah ataukah di luar PU-nya sendiri? Kalau di luar PU, jujur ya, pertama kali kan saya baru kenal dengan BIM itu 2017 akhir. Kalau boleh cerita sedikit tentang historinya itu, saya terima kasih sekali dengan PP ya, waktu itu kan PP Pak Arif Rahman, terus kemudian Pak Hajar Setiaji itu menyelenggarakan Digital Construction Day Oktober 2017. Nah waktu itu Pak Menteri PUPR, Pak Basuki Hadimulyono minta untuk memberikan keynote. Cuma karena beliau berhalangan diwakili Kepala Badan Litbang, Pak Danis Sumadilaga, kebetulan sekarang menjadi Direktur Jenderal Cipta Karya. Nah itu prosesnya cepat banget. Jadi dari acara Digital Construction Day, terus kemudian banyak ngobrol dengan para expert, dengan industri, asosiasi, akademisi, BUMN, terutama juga yang banyak memberikan insights lah. Kami banyak, kami di PUPR banyak belajar dari industri, dan biasanya makan di mana-mana pemerintah tuh agak telat ya. Telat. Enggak lah. Tapi kalau dari 2000 itu cukup cepat sih Mas sebenarnya ya. Kalau untuk belum terlalu lambat, asal secara regulasi itu semua mendukung ya Mas ya, apa gimana? Betul. 2017 akhir tim BIM PUPR dibentuk. Terus kemudian roadmap juga waktu itu disusun dengan bantuan oleh berbagai pihak dari BUMN, dari asosiasi, IBIMI terutama. Setelah itu mengalir tuh Mas, banyak aktivitas kita melakukan dari mulai
teknis, sosialisasi, diseminasi, bikin pilot project, termasuk bikin regulasi juga. Waktu itu Pak Direktur saya, Pak Iwan Supriyanto, mungkin nanti bisa diundang juga nih di Nosgame. Thank you banget Mas. Kalau itu kita pengen banget sih biar teman-teman juga bisa cerita makin dari awal sampai akhirnya kok bisa tersematkan BIM di Permen 22 tahun 2018 itu. Nanti mungkin si khusus beliau aja ya, kayak backstory-nya ya. Iya, boleh. Menarik sekali. Nah, kemudian ternyata dari cuma beberapa paragraf ya, masalah di lampiran permen itu bikin dunia persilatan BIM itu jadi heboh gitu. Betul Mas. Itu dari semua orang pasti bikin caption dasarnya itu kalau ngomongin BIM. Dan itu caption yang paling happening di BIM Indonesia saat inilah itu caption. Dan langsung 2.000 meter persegi kan. Biasanya kalau di Singapura kan 20.000 dulu. Iya. 5.000. Kita langsung bikin 2.000. Nanti mungkin Pak Iwan, Pak Direktur bisa cerita lebih detail. Yes. Behind gitu. Oke. Terus kalau untuk di PU-nya, untuk dari PU-nya sendiri sebagai regulator, selain di Permen PU itu, ada roadmap-nya sih nggak sih Mas? Bagaimana proses implementasinya, terus kemudian bagaimana juga proses adopsinya dan lain sebagainya. Ya, waktu itu di acara Digital Construction Day 2017, Danis, Kepala Balitbang menyampaikan roadmap itu, Om Kemal. Roadmap-nya itu ada terdiri dari 4 tahap: adopsi, digitalisasi, sampai kemudian yang terakhir itu adalah integrasi. Nah, dari 2017 akhir sampai sekarang itu sepertinya ya kita masih pada tahap pertama di adopsi. Karena dari berbekal dari pengalaman beberapa rekan, terus kemudian terakhir kami menerima tamu juga dari BIM UK, dari CDBB, Center of Digital Build Thinking. Mereka juga menceritakan hal yang sama. Ternyata di UK pun 10 tahun silam itu mereka juga melalui proses berdarah-darah dulu di adopsi ini. Ini menurut mereka ya, menurut BIM UK, kalau tahap adopsinya sudah benar, sudah seluruh stakeholder sudah paham, dari mulai owner sampai penyedia jasa tenaga ahli, insya Allah nanti fase-fase berikutnya bisa lebih smooth gitu. Saya harus akui kita masih di fase adopsi dan sedikit bergeser ke tahap digitalisasi. Lalu ini Mas, ketika nanti udah fase itu tuh, ada nggak sih bayangan, ini sudah mulai menyeluruh gitu? Kira-kira di medio kapan itu bisa terwujudkan gitu? Apa masih belum kelihatan? Apa sudah ada ke arah sana yang terlihat jelas gitu roadmap-nya? Menurut tuh maksudnya dari kita bicara sih bukan skala project lagi ya. Waktu itu sih kita menetapkan targetnya 2023 kalau tidak salah. Oke. Tapi kita lihat ya, semoga banyaknya champion BIM yang sudah dihasilkan lewat berbagai program training, terus kemudian pilot project yang sudah dibuat oleh teman-teman baik dari PUPR maupun secara voluntary dari BUMN, kemudian dari badan usaha swasta lain. Semoga time frame-nya bisa lebih cepat tuh, jangan tunggu sampai 2023 kan kelamaan. Tapi berbicara soal terintegrasi tadi dan menyeluruh, saya pikir kalau untuk PUPR sendiri yang masih dalam jangkauan PUPR dan bisa dikendalikan PUPR, saya pikir sudah lebih cepat. Tapi karena tadi misalnya definisi terintegrasi dan menyeluruh itu seperti apa, misalnya kita mau sampai CIM kayak Om Kemal bilang kemarin kan, itu mungkin karena terkait dengan kementerian lain, dari ATR, dari BKPM D misalnya, atau di BKPM, PKSP dan sebagainya, itu mungkin harus sedikit ada effort lebih ya, supaya mereka juga aware dulu dan mau mengakomodir BIM dalam bisnis proses mereka sendiri.
Mungkin gitu berarti. Kalau kita optimis. Ya, berarti 2023 berarti 2024 sudah smooth, totally integrated berarti ya, Mas. Harapannya begitu, ya. Terus ada didukung ini nih, full support dari teman-teman asosiasi keluarga itu juga ya. Ya, mungkin satu lagi, mungkin jadi banyak pertanyaannya juga. Yang biasanya dipertanyakan adalah masalah deliverable atau delivery-nya gitu kan, atau istilahnya output-nya gitu kan. Ini yang biasanya nanti juga masalah integrasi dan lain sebagainya kan, karena BIM itu kan multi platform gitu kan, dalam nggak hanya single software atau apa. Itu sedang diproses kah atau bagaimana, Mas Haji, untuk standarisasinya? Akhir tahun kemarin itu, waktu saya masih di Badan Litbang, kami mencoba menyiapkan standar dan protokol. Ya, secara sederhana dan mungkin itu masih draft 0.1 misalnya, dan belum terlalu sempurna banget. Kami mencoba memulai dari yang paling sederhana dulu, Mas. Misalnya dalam penyusunan KK dan RAB paket kegiatan yang harus kami pakai ini, itu item-item apa saja yang harus muncul di KK dan RAB tersebut. Ya, saya harus mengakui ada beberapa rekan yang juga mungkin belum terlalu paham ya. Jadi misalnya, Cik, aku mau pakai BIM ini di pakai proyekku gitu. Tapi dia juga bingung bagaimana mentranslate itu ke dalam dokumen KK dan RAB yang dia mau rilis ke bidding. Sementara sih kalau dari pengalaman saya dan observasi saya sendiri masih ada beberapa yang perlu di-improve ya dari sisi itu. Tapi kami sudah siapkan template gitu ya. Jadi misalnya KK deliverables-nya harus seperti apa supaya informasi yang termuat di dalam BIM model itu dipahami oleh konsultan atau kontraktor ketika mereka mendeliver BIM modelnya. Terus kemudian, nah untuk mendeliver BIM model tersebut, kira-kira costingnya berapa sih? Gitu. Mungkin ada beberapa paham yang meyakini misalnya, oh ini cukup jadi overhead-nya konsultan atau kontraktor gitu kan, untuk biaya pembelian software sendiri misalnya. Karena untuk satu package software mungkin bisa dipakai untuk mengerjakan beberapa proyek nih, jadi tidak hanya untuk proyek yang lagi dikerjakan di program saja misalnya. Tapi ada juga yang pendapat lain yang misalnya, oh sekarang udah murah kok dari vendor-vendor, mereka sudah menyediakan berbagai kemudahan dan pricing yang menarik gitu kan. Kalau misalnya pakai konsultansinya hanya 3 bulan, ya kenapa kita tidak sewa lisensi saja 3 bulan gitu, daripada beli full package yang AEC version misalnya yang 30 bulan, mendingan kita beli sewa aja gitu, daripada. Tapi saya sendiri masih mendampingi dan mengadvokasi teman-teman, terutama kalau di PT saya di PPR yang mencoba menyiapkan mereka dengan BIM. Hal yang menarik, kalau misalnya nanti Om Kemal dan Mas Bayu ngobrol dengan teman-teman di Sejen Bina Marga, itu mereka cukup komprehensif karena mereka sudah menyiapkan itu sampai detail. Jadi mereka sudah kunci itu, misalnya template-nya seperti apa, KK dan dokumen-dokumen pendukung yang harus di-deliver ketika BIM modelnya nanti jadi. Tapi saya sih insya Allah komit dan alhamdulillah karena di Direktorat Jenderal Cipta Karya ini kita lebih banyak eksekusinya. Nanti akan coba saya wujudkan lah, aktualisasikan di tahun ini insya Allah. Jadi tadi menarik tuh Mas Aji bilang ada bikin template tapi versi PUPR-nya gitu. Itu dirilis secara umum apa gimana nantinya Mas Aji? Itu seperti kayak gitu. Kan biasa teman-teman kan
pengen tahu lah standar yang dimaui oleh negara itu seperti apa, yang umum. Nah, itu apakah nanti di-share secara umum atau gimana? Kita juga pengen sih kalau misalnya kita juga dikasih info gitu, nanti kita bantu sebarin ke teman-teman gitu, Mas. Betul. Nanti harusnya sih di open for public ya, Mas Bayu. Supaya selain nanti misalnya ini masih kurang di celah yang ini, nanti kami diberi masukan. Atau misalnya ditambahkan di sisi sini, nanti tapi mungkin nanti mohon dipahami, karena kita juga masih organisasi baru yang menerapkan ini, dan level of development-nya juga mungkin nanti tidak terlalu ada aspeknya gitu loh, Mas. Nggak apa-apa kan, Mas. Semuanya kan dimulai dari dari yang bayi dulu lah. Bayi kan juga belum bisa jalan. Iya. Ketika kita kasih, kamu harus gini, atau lama-lama kan jadi lengkap. Makanya harapan kita sih kalau misalnya di-share kan, kita juga dapat masukan dari teman-teman kan. Gini, coba gini dong. Biar makin kaya, Mas, isinya gitu kan. Jadi kita juga support. Ya intinya sih teman-teman yang ini kan juga pengen tahu nih triggernya dimulai dari mana, kayak ayam dan telur kan, Mas. Nih yang mana duluan nih gitu. Kalau kita sih pengennya dari pemerintah duluan lah kan, lebih biar patokannya sudah jelas gitu. Jadi jangan sampai yang ini bikin sendiri-sendiri, nggak ada keseragaman gitu kan. Kita pengen kan biar semua seragam sesuai standar, ya ujung-ujung kan biar bisa ikut tender pemerintah, Mas. Ini kan. Harus dong. Ya, harus. Standarnya tuh udah sesuai keinginan untuk itu gitu, maksud kita gitu, pengennya gitu. Kalau misalnya ada yang bisa kita share, kita pengen dapat info itu juga gitu, Mas. Iya. Pasti. Ini dari beberapa tadi selama kami berinteraksi dengan BIM UK, ternyata kita ini, Mas, Indonesia mirip banget dengan berarti ada ketertarikan kita akan mengikuti UK apa gimana nanti dari kita? Kita mengikuti pola mereka. Polanya, oke. Polanya, jadi mereka bikin draft regulasi dan sebagainya. Mereka bikin pilot project. And mereka juga train people-nya. Terus nanti mereka evaluasi lagi. Tadi seperti yang Mas Bayu sampaikan, kurangnya di mana, nanti mereka improve tuh, standarnya di-improve, regulasinya di-improve, untuk dilakukan di proyek berikutnya. Dan itu dilakukan secara repetitif. Bahkan ketika kemarin saya lihat di dokumen roadmap industri konstruksinya UK itu, sekarang pun mereka masih upgrade client capability di roadmapnya. Jadi saya pikir sih, memang itu proses yang panjang lah dan berjalan berkembang terus seiring dengan perkembangan zaman kan. Betul. Client capability kan juga harus di-upgrade kan. Jangan dulu kita 10 tahun yang lalu mereka sudah menerapkan BIM, 10 tahun sekarang pun teknologinya juga semakin canggih. Pastilah, Mas, software aja kan selalu ada update kan. Benar. Apalagi template pasti ya terus harus update kan gitu. Iya, betul. Jadi kira-kira bisa ketemunya itu kapan tuh, Mas? Bisa kelihatan wujudnya gitu. Dan sebelum itu sebenarnya kalau bicara kecenderungan kita tuh ngikutnya kemana, Mas? Secara pattern standar, kan ada standar delivery yang kata Mas Kemal tuh yang akan dikeluarkan tuh, kita ngikutin patternnya kemana, Mas? Kecenderungannya aja sih pengen tahu. Kecenderungan ISO ya pasti ya. ISO. Oke. Saya sih menganut yang open BIM seperti Archilantis lalu. Yes, betul, Mas. Pasti harus itu utama. Semua itu nggak bisa lah kan, di jalan kan mobil nggak cuma satu merek kan, harus banyak merek gitu. Jadi lagi artikel terakhir dari Archilantis itu ya web based BIM. Sekarang tuh udah nggak ada zamannya lagi taruh file di standalone PC di cloud. Betul, Mas. Karena katanya trennya tuh kalau sudah mulai 5G tuh kemungkinan rendering tuh udah di cloud, Mas, katanya. Oh iya. Rendering tuh udah nggak ada dedicated di hardware, tuh udah nggak ada, katanya rendering semua ada di cloud. Iya. Memang arahnya ke sana sih memang nantinya gitu. Makanya kenapa ada web based menjamur di mana-mana kan seperti itu lah. Benar. Di laptop juga nggak perlu terlalu besar ya, bertera-tera gitu kan. Iya.
Betul, nggak perlu canggih-canggih lah laptopnya atau device-nya, yang penting jaringan internetnya stabil dan cukup kencang, gitu aja sih. Gitu. Kita tinggal subscribe, dan juga mungkin kepemilikan software juga jadi akan lebih murah sih sebenarnya. Harusnya ya. Iya. Jadi kita tidak memiliki properti aset sih sebenarnya, jadi akhirnya gitu kan, kita hanya menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang kalau lihat yang tren web base-nya software BIM atau BIM tools. Semangat saya itu artikelnya harus dilatih. Jangan lupa ya subscribe. Jangan lupa saksiin Mas Aji diulang-ulang tuh biar kalian makin ngerti. Oh ya, ini ada mungkin ini juga mungkin agak yang sedikit jadi pertanyaan lagi. Kadang-kala gini, mungkin juga suka ada beberapa yang nanya, kok ketika di KAK atau apa itu, ketika kita mendefinisikan bahwa dia adalah BIM atau menggunakan BIM, lebih keluar hanya modeling aja gitu kan, padahal sebenarnya BIM itu nggak hanya modeling, tapi modeling yang berinformasi gitu kan, setidaknya gitu. Nah, mungkin karena masih proses adopsi ini, yang makin akhirnya masih ada kerancuan gitu ya. Mungkin gimana Mas Haji, bisa dikasih pencerahan sedikit lah, mungkin siapa tahu ada yang PPK atau kemudian ataupun panitia dan lain sebagainya yang nonton nih gitu kan. Iya kan, nonton nih gitu kan. Kadang-kadang tuh cuma nge-BIM, ternyata cuma modeling doang, nih apa-apa BIM kan gitu. Maksudnya dan lucunya juga kadang mereka prosesnya konvensional gitu kan, menggunakan CAD konvensional dan lain sebagainya. Tapi di akhir gitu kan, itu mereka mengkonvert ke dalam BIM menurut mereka ya, padahal sebenarnya mereka hanya lebih cenderung kepada modeling dan lain sebagainya. Begitu dia ekstrak, bisa jadi malah informasinya beda gitu. Ya sama ini Mas, biasanya nge-lock nama software itu kan juga agak gitu. Harus pakai software ini ya, itu kan berarti kita tuh butuh output yang general tuh apa gitu kan, karena kan sebenarnya ada kan, cuma makanya kita tadi nanya, tadi nanya kecenderungan tuh, jadi biar tahu bayangannya tuh, nanti kita kalau mau bikin outputnya tuh bikin inilah kasarannya, untuk jadi sekarang kita persiapkan gitu kan untuk mindset output itu gitu. Nah saya nggak tahu dari Mas, gimana pendapatnya tadi dari saya sama Mas Kemal nih. Kalau menurut saya sih, kalau kita pada nanti, tapi saya belum punya power seperti Pak Direktur lah. Kalau misalnya nanti Pak Iwan, kenapa nih? Tamunya mungkin bisa lebih galak ya. Tapi gini, pada prinsipnya ya tadi Mas Om Kemal kan sudah sampai ini masih proses adopsi. Seyogyanya proses adopsi juga jangan terlalu lama juga. Makanya di program kerja kami di Jakarta ini, kami pengen bikin nanti namanya BIM Champion. Jadi setelah mereka bikin kepala project, terus bikin kepala project lagi, karena sudah 2017 sudah lewat kok, udah lama. Terus mereka sudah terbiasa menggunakan BIM di project mereka. Tapi sebelum itu kami pengen kasih award gitu Mas. Ada para PPK dan Satker yang mereka sudah bisa berhasil menerapkan BIM sesuai definisi kita ya, bukan tadi yang Mas Bayu sampaikan, cuma modeling doang gitu, terus mereka sudah di BIM. Pengen nanti kasih award ke mereka. Jadi kita punya BIM champion di seluruh daerah yang sudah berhasil menerapkan BIM. Kita evaluasi ya nanti, benar berarti memang definisi BIM deliverables mereka memang sudah sesuai dengan yang kita minta gitu. Nah harapannya nanti BIM champion ini nanti akan mendeliver pengetahuan mereka juga ke sesama koleganya mereka entah itu di unitnya masing-masing, atau mereka juga bisa campaign ke luar gitu kan. Tapi ini enggak pekerjaan berat, jujur ya, pekerjaan berat, karena tidak hanya melibatkan owner, pasti iya owner. Karena keputusan lah, tapi kan tim teknik juga harus mengerti kan. Iya. Beberapa kali saya dan teman-teman mengajar itu, mereka pada ngeluh nih, Mas Bayu, Om Kemal.
ini tenaga ahlinya di daerah susah nih gitu. Ketika mereka mendapatkan orang tenaga ahli yang ikut proyek ini, ternyata untuk mendevelopnya mereka juga belum sepenuhnya bisa, gitu. Harus didampingi dan sebagainya. Ini memang pekerjaan berat sih. Jadi kuncinya tidak hanya di kita, di owner, di PUPR, dan mungkin kementerian lain yang barangkali nanti akan coba menggunakan BIM juga di proyek-proyeknya kementerian lain, tapi juga di sisi penyedia jasa, tenaga ahli dan sebagainya juga jadi concern. Makanya kalau bisa katakan ya nanti mungkin Mas Bayu dan Om Kemal juga paham BIM UK di seperti apa. Ya, makanya kita nih saking banyak baca-bacanya Mas, jadi pengen tahu aja kecenderungan dari pemerintahnya ini kemana gitu kan. Jadi biar kita juga bisa, ya kalau ada masukan kan jadi tahu secara ini kan tahu gitu. Tapi kalau BIM itu bahayanya, kita tuh kan Indonesia warga plus 62 senang banget nih bacakan gitu. Itu isu yang sebenarnya seperti tahu sama tahu lah Mas, tapi intinya sih balik lagi di masalah awareness, tahu fungsinya dari software itu sama benefit ketika dia tidak memakai barang legal kan gitu. Karena kalau dia belum tahu kekurangan kelebihannya, juga orang juga taunya murah-murah dan murah, padahal kan di balik itu kan ada investasi, ada transfer teknologi, ada ya mensupport software itu sendiri. Kalau nggak disupport kan juga dia nggak akan mau berkembang juga kan gitu. Ya. Emang kita juga di komunitas juga kita juga supportnya mencoba membuat mindset itu juga sih Mas. Memang kadang-kadang bicara kayak gitu kan kalau sama yang mahasiswa tuh agak harus pelan-pelan emang. Karena kan kaitannya mereka masih belajar. Makanya kita juga bisa ke software vendor yang sering kita bicarakan ini. Ayo dong kalau buat mahasiswa kalian adain deh software yang khusus untuk mahasiswa tuh kayak gimana. Ya oke lah berbayar tapi yang masuk akal, atau kamu gitu kan, kayak gitu-gitu sih. Kita emang selalu bicara ke vendor seperti itu, dan alhamdulillah sih ada beberapa yang ikut gitu Mas. Akhirnya entah berpartner sama kita bikin pelatihan dan sebagainya. Nah, kita juga nih kayak tadi Mas Aji bilang tuh, kita juga mau Mas dari Acilatus juga support tuh acaranya siapa dari PUPR atau dari balitanya Mas juga gitu. Misalnya kalau ada seperti itu, senang tuh kita kerjasama masuk acara yang tadi tuh yang BIM Champion. Kita juga itu kita pengen banget gitu kalau misalnya partner gitu Mas. Karena terus terang jadi jurinya deh Mas Bayu sama Om Kemal. Gimana? Jadi jurinya Mas Bayu Om Kemal. Oh jangan, kita cheerleader aja. Mas Aji superstarnya, kita dilanjutin. Iya, oke. Kita jadi cheerleader aja gitu. Tapi dalam artian gini, Arkelantis itu bagian dari IBIM yang untuk menyebarkan tentang mindset real BIM-nya seperti apa gitu kan. Terus kemudian tadi kalau misalnya ya kan kalau sekarang kan kalau kata Pak Presiden kan sudah 4.0 gitu kan. Sebenarnya kalau untuk di daerah sih kita juga dengan beberapa partner kita seperti Plus Cost dan juga Skala, kita punya kelas-kelas online nih ya Mas Bayu ya. Gitu. Nah mungkin itu juga kita bisa follow gitu kan, supaya untuk mempercepat proses adopsinya gitu. Untuk rekan-rekan di daerah atau teman-teman di daerah gitu kan. Atau misalnya dari Mas Aji, Mas Bayu, Om Kemal nih, coba kita ada standarnya gini, coba bantu sebarin. Ayo gitu misalnya nih. Biar dapat feedback ya. Betul. Kita nanti kan kalau kita kan mungkin biasanya kan kita kan kebanyakan kan berpandangan dari sisi swasta lah kan Mas. Kalau swasta kan mungkin kebanyakan improvement. Jangan gini. Nah itu jadi kita nanti Mas Haji nih teman-teman ngomongnya gini semua nih, gimana nih dari sisi pemerintah gitu. Terus kemudian juga ketika ngomongin masalah pertanian gitu kan, bajak membajak itu bajak membajak itu biasanya itu karena satu
mereka nggak tahu bahwa ketika produk yang mereka dapatkan itu adalah sebenarnya produk beta gitu kan, jadi belum tentu yang paling sempurna yang mereka dapat gitu kan. Itu juga butuh mindset. Kemudian yang kedua adalah ya kita nggak, dan kebanyakan sering ada bugs gitu kan, kita nggak bisa update dan lain sebagainya. Ya, Itu mungkin juga itu yang mindset itu yang harus diterapkan sih gitu. Terus kemudian juga regulasi untuk bahwa meyakinkan dan memastikan bahwa ketika mungkin di KAK-nya bisa masuk bahwa mereka menggunakan software yang resmi atau legal gitu kan. Gitu. Nah itu makanya kita pengen tahu banget tuh Mas KAK kayak gitu. Jadi dan tapi juga jangan karena ngomongin masalah software legal terus kemudian di blok ya diarahkan gitu kan software tertentu gitu kan. Karena kan yang namanya BIM itu kan kolaborasi, goalnya cuma satu gitu kan, tapi kolaborasi mau pakai apapun yang penting delivery-nya tercapai, ya monggo gitu kan, gitu. Nanti nanti kita disemprit sama KPPU Mas, Komisi Persaingan. Nah, betul. Karena menjurus ke merek tertentu. Betul. Ini ada tuh Mas, jadi kalau proyek tender ini harus pakai ini. Iya, sama sekarang masih ada kayak gitu ya, saya bingung juga tuh. Iya. Ya itu tadi, karena mereka kan nggak dapat mindset BIM-nya sendiri, jadi mereka tahu BIM tuh ya software itu gitu. Padahal BIM itu bukan software kan Mas, BIM itu kan berpikir kan. Iya. Nah, mereka tahunya BIM itu software. Nah, repot ketika tahu BIM itu software ya, ujung-ujungnya yang punya proyek nggak mau capek kan, udah pakai ini aja gitu. Padahal kan kalau bicara gambar kerja kan nggak cuma filenya kan nggak cuma JPEG, bisa PDF, bisa PNG kan gitu. Misalnya nih kalau bikin nama file kan, ya makanya kita pengen tahu nih standarisasi dari ini biar kita bicara tuh ke teman-teman tuh, ini loh, yang bener, ini bener gitu loh Mas. Ini bener kan? Sumbernya dari Mas Aji nih, Mas Aji bohong gue. Iya, sumber terpercaya nih, negara yang ngasih tahu, kamu udah ikutin aja, oh gitu ya. Jadi kita yakinin teman-teman tuh, jadi nggak mindsetnya, sekarang gini kan, belajar software ini dong, buat apa? Cuma ini, nah ini kamu gak usah pakai ini juga bisa kan, kadang-kadang gitu kan. Kamu mau bikin ini, nggak bisa pakai ini, harus pakai yang ini nih, biar ketahuan rebar dan sebagainya gitu. Kalau cuma bikin, masa ya cuma bikin 2x2 pakai software yang bisa bikin rebar kan, nggak mungkin juga kan gitu. Makanya kayak gini-gini nih Mas, yang memang kita butuh backup dari misalnya dapat Taurat untuk penukannya gitu kan, dikasih sama kita ini loh gitu. Jadi teman-teman makin yakin untuk nge-BIM-nya gitu Mas dari Mas ini asal mana Mas? Apa nih? Asal mana asal? Oh, saya tuh lahir di Jogja tapi lama di Batam, kuliah di Bandung. Gimana sih? Bingung kan? Saya ketemu Om Kemal di Batam. Mbak lanjut lagi di Jakarta, loh bingung kan? Saya tuh ketemu. Kalau ya beberapa kali ngobrol sama orang gitu ya. Waktu itu Pak Aziz dari Berantas Adibaya, dia bilang gini, misalnya Mas Bayu nih mau pulang kampung gitu. Prosesnya itu adalah BIM ya. Misalnya mau naik jalan nasional, mau naik jalan tol, jalan nasional tuh yang nah BIM-nya itu adalah kendaraan yang kita pakai. Betul. Mau naik sini, mau naik motor, mau naik kereta, mau naik pesawat, itu yang yang penting prosesnya tuh kita harus tahu. Betul. Tenang sama Mas Aji nih, mindset sama Mas, tenang ngobrol. Sering baca ini soalnya websitenya Arkilantis. Itu sama nih, aku seneng banget kayak gini. Mau naik beca, mau naik sepeda sama, asal mau cepet kan gitu kan. Apa naik kereta gitu kan, tapi jalannya sama. Gimana Mas? Lanjut Mas. Terus isu lainnya lagi kalau di kami sih ini Mas, kami sih selalu menekankan ya ke teman-teman dan lain-lain itu, selain soal legalitas software, saya bolak-balik campaign soal itu lah. Saya bilang ini, kita jangan terlalu fokus pada teknis to build BIM model. Kita harus tahu ketika
BIM model itu disajikan oleh konsultan atau kontraktor, kita tahu bagaimana cara nge-reviewnya pertama gitu ya. Kedua, misalnya kita punya platform apapun lah, mau pakai platform CD apapun, kita harus tahu ini BIM model ini salah nih. Ya. Karena kadang mindsetnya tuh kalau di kami jujur ya, kami masih beberapa tuh masih old fashion lah. Kalau review gambar itu harus dalam satu meja, harus ketemu konsultan kontraktor. Iya. Lama mah itu lama. Makanya dengan platform CD ini kan kita bisa lakukan itu di mana aja. Konsultannya di site, konsultannya di Jogja, ownernya di Jakarta, kan bisa dilakukan di situ. Nah, selanjutnya adalah melegalkan digital approval, Mas. Jadi kadang ya, saya dengar tuh isunya mau dibikin digital approval nasional ya, mau dibikin ya proyeknya. Ini beberapa di kami itu ada namanya Pusat Data dan Teknologi Informasi, Pusdatin di BPR. Itu sedang menyiapkan itu gitu, supaya basis digital approval yang ada di platform CDI kita bisa menjadi basis untuk pembayaran, penarikan termin dan sebagainya gitu. Ya, itu menarik. Harus ada tangan ini cap basah si PPK-nya kan. Iya, betul. Itu berarti kaitannya nih kalau itu isunya kayak hampir kayak blockchain gitu ya, katanya ya, sistemnya ya. Betul. Ya, udah kemana-mana nih nge-BIM ya, kemana-mana nih gitu. Tapi memang trennya gitu sih, Mas. Emang trennya gitu. Teknis tahu bagaimana nge-BIM itu ya kita oke lah, sekedar tahu cukup ya. Saya sendiri jujur waktu pas 2018 bulan Februari kalau nggak salah itu diajarin sama Pak Irsan di UI. Oh. Bu Ami juga waktu itu ngajar. Iya. Ngajar, terus Pak Adi juga ngajar sama teman-teman. Kalau Pak Irsan sama Bu Ami saya tahu pakai software apa ini. masih level basic kan, waktu itu kan saya baru kenal. Iya. Diajarin tuh saya bikin 3D model dan informasi rumah sederhana gitu. Terus Pak Arif juga ngajarin waktu itu how to design road alignment. Saya bisa selesaikan dalam waktu setengah hari itu. Wow, mantap. Itu tahu aja kan. Tahu itu tugasnya Mas Bayu dan Om Kemal sebenarnya. Iya, Mas, kita juga pengen tuh di level, kan ada level tertentu ya kalau dalam manajemen project tuh kan. Ada yang yang manajernya, ada yang site ininya, ada modelernya. Nah, kita pengen sebenarnya ke depan juga mau pengen membuat SMK ini makin ini Mas berkembang. Jadi modeler tuh dari mereka aja. Jadi teman-teman SMK tuh semua berkembang ke alat modeler tuh ke sana gitu. Jadi jangan semua di level, mohon maaf ya, S1 gitu. Jangan, justru S1 tuh lebih ke manajemennya, manajemennya kayak tadi itu kan, mindsetnya aja. Modelernya teman-teman SMK ini yang sikat gitu, seluruh Indonesia kan banyak banget SMK, Mas, ribuan gitu SMK. Kalau kita nggak manfaatkan itu, ya kita berapa juta orang manusia Indonesia kan, ya kita harus benar-benar nyebar gitu. Nah itu yang kita juga lagi kembangin ya Om Kemal ya, masalah SKKNI-nya itu ya, kita juga ngobrol-ngobrol sama ibu kan. Iya betul. Sebenarnya juga yang jadi problem adalah ketika bahwa leveling modelingnya itu ya kan, ya itu balik lagi kayak kemarin saya beberapa kali sempat lihat di KAK muncul ahli desain gitu kan, arsitektur, ahli desain, dia harus ahli modeling dalam kurung BIM. Nah, ini modelingnya seperti apa gitu kan? Terus kemudian itu harus S1 dan sebagainya. Nah, kemudian kan di dataran, kalau di dataran keprofesionalan kan ada juru gambar gitu kan. Juru gambar di BIM ini seperti apa ceritanya gitu kan? Itu juga masih ada tanda kutip abu-abu. Apakah itu akan dihilangkan atau mungkin kemudian mereka juga kemudian mereka dimasukkan ke dalam situ gitu kan? Ya, karena ya jumlah SMK kita, tenaga terampil kita sebenarnya relatif luar biasa sih gitu. Bahkan sebelum BIM ini juga membahana di Indonesia, beberapa mereka sudah mulai mengenal software AEC awalnya gitu kan. Gitu. Terus kemudian juga ya itu
itu yang mungkin juga jadi banyak concern sih gitu. Ya, ya. Jadi kita banyak curhat nih sama Mas Aji. Jadi curcol nih kita, bukan yang Bisa bukan sama ini, sama Mas Menteri ya. Mas Menteri. Iya, siap. Siap. Tapi ya balik lagi sih, kalau di level tataran itu berarti memang sih belajar tenis butuh, tapi mindset BIM itu lebih penting ya Mas ya. Karena dari mindset tuh insya Allah belajar teknis tuh jadi lebih mudah ya, bener nggak Mas? Kalau kita belajar teknis dulu nggak tahu mindsetnya pusing bener, bikin tembok nih buat apa sih bikin tembok sama slab begini-gini gitu kan? Kalau tahu karena kan menunya kan nggak cuma itu aja, kita dipaksa belajar matris kan kalau belajar nge-BIM itu kan. Ya. Satu model tuh bisa jadi susunan itu banyak banget apa yang disusun kan, apa menu yang disusun gitu kan. Nah itu kalau kita nggak punya mindset BIM memang berat, pasti capek dulu kan ujung-ujungnya gambar 2D aja deh kan gitu, coret-coret gitu kan. Oh iya kan kalau capek gitu kan 2D, kita baik lagi berpikir linear, karena kan harapan belajar BIM kan berpikir tuh satu jalan tuh bisa ada berapa kali layer kan, jalan berat gitu. Harapannya karena makanya jadi lebih cepat kan gitu. Tapi ya itulah menarik sih sama Mas Aji ini, karena kita satu mindset Mas ini. Saya sangat seneng banget kalau di pemerintahan kayak gini semua banyak banget. Semoga. Mantap kayaknya BIM langsung lebih cepat kayaknya gitu. Semoga istiqomah Mas. Amin. Aku tambah 6 Gamal. Ya, baik lagi tadi kan sempat disinggung juga Bu, kalau misalnya dengan menggunakan CDA, terus kemudian digital approval, terus kemudian reviewing gitu kan. Nah, bagaimana reviewing? Ya, BIM itu sebenarnya memudahkan kolaborasi, nggak hanya kita harus ketemu muka gitu kan. Gitu. Terus bahkan saya dapat cerita nih dari Mas Aryo Susanto gitu kan, yang di Australia. Yang di Australia, betul. Beliau melakukan proyek di Australia, dia kendalikan dari kantornya, terus kemudian kontraktornya itu di Italia sama di Jerman, kontraktor dan konsultannya di Italia sama di Jerman, dan kemudian proyek itu bisa work gitu kan, untuk proyek di Australia gitu kan, tanpa perlu sama sekali, mereka hampir nggak sama sekali datang ke Australia gitu kan. Gitu. Bayangkan dengan Indonesia yang hampir mirip walaupun jarak beda lah misalnya itu kan antara, tapi kan secara kita dibatasi sebagai kepulauan kan. Bayangin Mas Aji kontrol project dari Patimura gitu kan, dari Jakarta, project di Miangas gitu kan, gitu. Terus kemudian konsultannya di Sumatera, sedangkan KPI Mas Aji 1 bulan harus ada 20 proyek kan gitu kan. Nah itu dia. Nah itu dan kontraktornya di Papua gitu kan, itu mesti bisa jalan gitu. Ya dengan konsep jalan makanya. Kan sebenarnya kan ujung-ujungnya BIM harapannya kan adalah efisiensi dan outputnya lebih banyak dibandingkan proses konvensional sebelumnya. Ya. Jadi kalau menjadi lebih lama itu belum nge-BIM kan Mas ya. Udah software mahal, lebih lama, ini apa-apaan ini kan? Ini tuh kan. Karena dan juga bisa memudahkan untuk budgeting gitu kan. Iya. Ya harusnya untuk budgeting. Betul. Harusnya lebih. Jadi emang terlihat mahal sih di awalnya. Lihat kan. Cuma kalau tahu mindset BIM-nya dapat, pasti akan bilang itu murah. Iya, betul. Ya itu untuk regulator atau kemudian untuk stakeholder-nya dari kalangan pemerintah sih menurut saya lebih memudahkan untuk budgeting, yang selama ini menghitung square meter aja terus kemudian tidak relatif detail, sekarang mungkin bisa lebih relatif detail dan quiz-nya tidak terlalu banyak gitu. Dan proses itu sebetulnya Mas rework ya. Iya, betul. Pekerjaan berulang tidak ada lagi. Iya, nggak ada rework dan lain sebagainya. Minim lah. Ada mungkin minim kali gitu. Iya. Kalaupun ada misalnya itu pun gara-gara ternyata ada deformasi di lapangan gitu kan. Informasinya nggak sesuai gitu, atau kemudian ada perubahan ternyata ya itu harus di rework gitu kan. Ternyata tidak sesuai persyaratan gitu kan. Ya kalau semua data dari awal sampai akhir sama, yang insya Allah nggak ada reward sih benar. Iya betul. Cuma tidak sesuai ini aja. Paling yang itu bermasalah lebih ke target ya Mas ya. Kadang target sama
ini pembiayaan proyek pending, proyek pending, nah itu repot, pusing tuh udah proyek pending. Apalagi tahun ini mahasiswa udah pada aku mancing dulu. tahun ini tuh, waduh benar-benar apa? Banyak yang digeser kan akhirnya di 2021. Oh, berarti sampai akhir tahun nih jadi ini nih kalau curconya nih. Ini agak stop ya, Mas? Apa gimana? Lebih ke stop? Istilahnya relaksasi. Relaksasi. Perpanjangan, Mas. Yang harusnya selesai dalam 1 tahun 2020 ini diperpanjang kuartal 1 2021 misalnya. Oh, sampai sekitar semester ya perpanjangannya ya, lumayan juga ya. Nah, yang tadinya single year contract jadi multi year contract gitu. Ini berarti ini akibat kondisi pandemi. Ya sih, karena efeknya karena kalau proyek besar itu kan nggak cuma lokal ya, pasti kan internasional ya yang terdampak ya. Entah pekerjaan, entah material, entah transfer teknologinya. Oh, sampai awal tahun ya, oke, siap-siap. Oke. Bukan ya, harus bilang. Dapat info paling valid nih sampai awal tahun, oke siap. Testing yourself, Piap. Fasting yourself, Piap. Buckle up. Betul. Ada lagi mau ini mungkin dari Mas Aji atau Mas Aji gimana nih? Paling kita gini sih Mas Aji. Buat teman-teman nih, yang terutama yang muda, kan kita terus kan yang muda-muda nih Mas, kita yang dengerin kita nih. Ya. Ada nggak tips dan triks untuk mau berkarir di BIM itu apa aja yang harus dipersiapkan, sama bekal apa yang mereka harus punya gitu. Terutama gini, berkarir untuk di kayak Mas Aji dan kayak Mas Aji itu gimana lah nih, karena mereka pasti impian nih kayak Mas Aji udah nge-BIM di pemerintahan, bisa bikin kebijakan, wah itu kan aman banget tuh. Gimana tuh Mas tips dan triksnya? Waduh. Nah, berat banget nih. Wah, berat. Gimana Mas? Kalau ini saya pernah waktu itu tahun lalu masalahnya itu ngajar di salah satu universitas, cuma 2 jam dari Jakarta. Oh, oke. Bandung Mas. Apa? Bandung 2 jam loh. Kayak di daerah Banten. Oh, Bandung. Oke, siap. Diundang oleh teknik sipil ya, jurusan teknik sipil. Saya terus iseng kasih lemparan pertanyaan. Siapa nih yang familiar sama AutoCAD gitu? Siapa yang familiar sama SketchUp gitu? Nggak ada tunjuk tangan Mas. Kenapa? Kenapa Mas? Nah itu dia. Padahal saya waktu itu diundang oleh dinas setempat untuk ngomongin BIM. Oke. Tapi untuk software AEC yang dasar yang basic aja mereka belum pernah pegang dan belum pernah tahu itu apa. Padahal itu hanya 2 jam away gitu dari Jakarta. Itu serius mereka nggak pernah megang? Serius benar. Okay. Terus saya tanya lagi, berapa jam Anda spend sehari untuk pertanyaan biasa, baca buku misalnya atau baca jurnal, karena mereka yang saya tahu mereka di tahun terakhir dan lagi bikin skripsi. 2 jam pun mereka bahkan nggak menyediakan waktu untuk baca buku. Minimal kalau mereka lagi ngerjain skripsi pasti mereka baca jurnal lah ya, baca jurnal. Ya, nggak usah buku deh Mas, web browsing. Ya itu kan juga betul juga. Makanya kita bikin web tuh biar merangsang buat muda-muda, tinggal gini-gini aja gitu. Iya. Ini only 2 hours away loh dari Jakarta. Wow, oke. Lalu gimana Mas? Ternyata setelah saya ngobrol nih pas coffee break dengan salah satu dari mereka tuh mindsetnya hanya pengen jadi kontraktor lokal. Mungkin misalnya dengan pengen masuk BUMN atau kontraktor swasta yang besar-besar. Mereka hanya dengan menjadi pemain lokal, bangun rumah seadanya, tapi mereka nyaman itu. Jadi maksudnya
hari gini gitu ya, udah zaman 4.0 di mana semua akses internet itu sangat mudah, akses informasi juga sangat gampang, terus mereka juga bisa dengan mudah menyerap informasi yang ada yang kita sekarang sedang bahas. Iya. Jelas. Tema seminarnya itu. Wow. Akhirnya setelah itu mereka mendapat info enggak gitu Mas? Mereka akhirnya gimana gitu? Makanya saya waktu itu sempat bingung juga, udah berbusa kan ngomong bingung itu apa bla 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 bla, nggak step lempar pertanyaan, pernah dengar software ini nggak? Sempat shock juga sih. Dan ini mungkin tips buat ya teman-teman ya, mahasiswa atau SMK, STM bangunan lah ya kalau yang sekarang. Oke. Kita STM update informasi lah ya, update informasi, terus kemudian kalau misalnya cuma bercita-cita menjadi kontraktor lokal mungkin tidak ada yang salah dengan itu, tapi ketika orang lain berkompet terus kemudian mencoba, bahkan kita beberapa kontraktor kita kan sudah berkompetisi dengan luar kan. Iya, betul Pak. Di luar negeri juga. Kenapa kita tidak dream big gitu? Misalnya selain update informasi juga, ketika kita mengadu informasi, ketika kita tahu bahwa benchmark dengan kompetitor kita, dengan mahasiswa lain di kampus lain, itu sudah seberapa advance mereka dalam hal penguasaan teknologi ini, itu harusnya bisa menjadi pemicu ya buat yang bersangkutan untuk improve gitu. Ya, ini balik lagi mungkin tidak hanya berpaling ke individunya, tapi juga Mas Nadiem, Mas Menteri, yang kampus Merdeka gitu kan, bisa didorong supaya dosen, guru dan sebagainya itu juga mendorong itu. Iya, berarti dosen dan gurunya juga harus berpikir besar juga dong ya? Exactly, betul Mas, betul banget. Makanya saya, shock 2 hours away loh Mas, bayangkan itu. Wow. Jadi intinya gini sih, mungkin dari simpel aja sih Mas. Kalau kalian bisa, mudah-mudahan ini bisa melihat dunia dari sekedar 5,4 inci sebuah gadget, ya kasarnya hanya untuk hal biasa ya. Cuma sekedar lihat teman aktivitas ya. Kalau untuk bekerja coba lebih luas juga, seluas itu gitu kan. Iya. Jadi intinya di zaman sekarang itu tidak ada yang bisa dikatakan hal yang sulit ya, nggak kayak zaman dulu kan Mas, kita nyari tutorial tuh susah banget kan, zaman dulu tuh nyari tutorial. Sekarang kamu tinggal gak usah ngomong komputer ya, kamu buka handphone, install YouTube, kamu searching, itu semua ada. Semua ada ya. Tinggal maunya apa. Tapi yang jelas buat teman-teman sih emang persaingan udah sangat ketat ya Mas ya. Banget ya. Ketat, jangan sampai jadi penonton. Kalau bicara saatnya, ya udah nih sekarang saatnya, tidak ada kata telat, yang penting ada kemauan. Contohnya Mas Aji ini, intinya mau di pemerintahan, mau di swasta, semua harus nge-BIM ya Mas sekarang Mas ya. Nggak ada yang nggak nge-BIM kalau kita bekerja di industri ini ya. Jadi itu sudah mandatory, sudah nggak ada lagi alasan sebagai pilihan. Benar nggak Mas? Ini bukan pilihan kan? Ini sudah sebagai mindset yang harus dipakai kan? Udah nggak bisa jadi pilihan kan? Di China bahkan udah biasa begitu. Ya benar sih, kalau di manufaktur sih kata udah biasa Mas. Kita aja yang di AEC ini kan sebenarnya lagi mau dijadiin gitu. Jadi kalau industri kayak industri mobil, industri otomotif itu udah biasa kayak gitu. Cuma kita aja misalnya kayak barang baru kan gitu. Jadi menarik nih dari Mas Aji ini, emang kita dapat insight bahwa keterlambatan tuh bisa jadi dimulai itu bukan masalah jarak ya, dimana itu dari diri sendiri ya Mas, masalah mindset ya. Baik lagi ya. Jadi kalau mau berkembang ya buka dulu pemikiran kalian. Kita mungkin carilah mentor, ya kayak kita nih ketemu Mas Aji ini mentor yang baik juga nih, sangat baik malah. Mentor yang cepatnya cari mentor dan berkembanglah di ceruk yang kalian kuasai gitu, karena BIM itu nggak cuma sekedar modeling ya Mas, ada manajemennya, ada tentang masalah perawatan, ya, ada informasinya, informasi yang pasti lain dari informasinya yang bisa nanti dipakai buat untuk nanti operasional dan perawatan dan macam-macam. Satu hal lagi mungkin Mas, jadi mumpung online nih. Siap. Menyebarluaskan mimpi lah. Karena kita
saya atau teman-teman lain kurang istiqomah, ntar dilurusin lagi nih. Siap lah. Jadi gini, tadi Om Kemal bicara informasi, mimpi kami, kebetulan kami juga sekarang ada di direktorat yang full eksekusi gitu. PPU itu kan asetnya banyak, dari Sabang Merauke, Miangas, Pulau Rote gitu kan. Dan itu ribuan triliun. Bayangkan kalau misalnya even SPL drawing pun kita nggak punya. Nah, itu dia. Mimpi kami itu kita pengen mendigitize gitu. Yes. Baik yang sedang harus ya, yang sedang tuh harus aset digital. Jadi ketika delivery itu tidak hanya delivery aset fisik, tapi juga delivery aset digital. Supaya Om Kemal benar memudahkan proses OM. Nah, sekarang trennya itu kita tidak lagi mengelola secara swaklola. Sudah selesai dikelola secara swaklola oleh UPT misalnya gitu kan. Itu kita pasti tidak akan punya kapasitas yang memadai untuk itu. Yang bisa kita lakukan adalah setelah terima aset dan setelah terima aset digitalnya, kita serah kelolakan ke pihak ketiga dengan mekanisme namanya kerjasama pemerintah badan usaha. Nanti ada unit khusus, ada badan usaha yang lain yang tugasnya adalah mengelola aset tersebut. Regulator cuma cukup menyiapkan KPI aja. Dengan misalnya mereka kita kasih konsesi 10 tahun untuk mengelola aset ini. Kalau misalnya KPI-nya setiap tahun tidak terpenuhi, kita tidak bayar ke mereka. Ya, kurang lebih nanti mimpinya akan seperti itu, Mas. Mas, itu kan data itu kan buat generasi masa depan juga kan, buat berkembang. Nanti kalau kita mau upgrade dan sebagainya kan bagi si swasta yang akan mengelola akan lebih mudah kan investasi untuk OM-nya. Betul, dan juga bisa mengemerge atau membangkitkan juga industri FM kan, facility management. Gitu kan. Habis ini baca artikelnya Arkilantis tentang FM. Oh iya, kita ada acara Mas. Kita ada acara tentang FM ya Mas Kemal ya? Nanti iya, insya Allah tanggal 25. Tanggal 25. Okay. BIM owners dan BIM for owners and facility management. Kita telepon itu ya Om ya? Iya, salah satunya itu. Kita ada 2 part untuk ini, untuk yang part pertama di Weekend BIM Talk tanggal 25. Ini part pertama. Siap. Kapan minta tolong ya Mas Aji jadi pembicara ya. Mas. Oh iya. siap. Ya, atau dong sekarang loh Kak, minta dari sekarang. Nanti Pak Direktur saya juga bisa diundang Mas Bayu. Beliau lebih semangat lagi. Step 1 Mas Aji, step 2 finalnya Pak Direktur. Iya. Pak Direktur kita bikin di acara puncak Mas, insya Allah. Oke. Beliau lebih muda dari saya. Ini ya. Semangatnya lebih muda dari saya. Lebih muda apa lebih semangat? Semangatnya lebih muda. Usia mungkin. Maka juga semangat, sama-sama semangat. Harus semangat semuanya. Oke, ada lagi Mas Kemal. Gila nih kita dapat insight dari Mas Aji ini. Mantap banget nih. Paling sekali. Teman-teman tinggal nunggu nih Mas. Ketika yang kayak standarisasinya seperti apa, nanti untuk penyeragaman datanya seperti apa. Terus teman-teman nunggu banget tuh kapan bisa rilis, kapan bisa disosialisasikan. Arkilantis sangat bersedia sekali untuk bekerjasama untuk membantu mensosialisasikan supaya ini Arkilantis dan IBIMI ya, kita akan sangat senang hati sekali menyampaikan itu, karena terus terang baik lagi komunitas kita, teman-teman juga sangat butuh itu gitu Mas, untuk perkembangan selanjutnya ya. Ujung-ujungnya sih membantu pemerintah semua agar semua lebih seragam dan baik lah gitu Mas. Betul, karena nanti juga akhirnya BIM juga menjadi bagian dari bela negara dan ketahanan negara. Iya. Kalau lihat dari BIM UK kan begitu. Iya. Benar. Karena kan bisa ketahuan aset yang paling tinggi. Iya kan, aset ketahuan. Jadi itu jadi aset negara gitu kan. Jadi negara punya
data digital dimanapun. Jadi isunya sekarang teman-teman sekarang ini ya pastiin ya buat teman-teman tuh kalau mau berkembang tuh harus punya data ya. Apapun itu harus kumpulin dari sekarang tuh data-data. Apapun itu karena untuk berkembang data ya sangat dibutuhkan zaman sekarang. Betul. Dan BIM adalah one way to untuk mengumpulkan data, collect data dan juga untuk ya mungkin untuk hampir segala sesuatu halnya. Game aja bisa harus dari BIM kan? Ya. Bikin game aja harus bisa dari BIM gitu kan? Makanya saya cerita banget Mas sama BIM itu bisa kemana-mana Mas mikirnya. Mau kerja, mau main-main nge-BIM. Oke. Jadi Mas Haji, ada lagi tambahan Mas Haji? Thank you banget nih Mas Haji, gimana nih ada tambahan pamuk? Oh iya, sama-sama. Sama-sama udah. Oke, Om Kemal, ada lagi? Oke, mungkin cukup untuk Ngosbim kali ini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak Mas Haji atas waktunya. Terima kasih banyak. Kemudian di tengah kesibukan beliau, terus kemudian masih menyempatkan untuk bisa ngobrol-ngobrol banyak hari ini sama kita gitu. Terus kemudian juga bisa jadi sesuatu hal yang luar biasa bisa ngobrol sama Mas Haji gitu kan. Sampai ketemu teman-teman di Ngosbim berikutnya. Jangan lupa like and share ke semua medsos kalian. Terus juga yang belum subscribe tolong subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke. Sampai ketemu di Ngosbim berikutnya. Dan jangan lupa tanggal 25 Juli kita ada acara. Ya. Bikin BIM Talk. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Wah, seru Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah.